Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, wa la na'budu illa iyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pemirsa yang telah kami banggakan, pada pengajian pemuda Muhammadiyah cabang Kemalang yang saya banggakan, alhamdulillah, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa, bermuajahah di tempat yang telah kita cintai ini dengan tiada halangan suatu apapun. Bahwa di sini kita akan membicarakan pertama bahwa Islam adalah dilandasi dengan 3 hal. Pertama adalah tauhid, kedua adalah fikih, ketiga adalah akhlak. Tauhid adalah keimanan, iktikad, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, untuk meyakinkan bahwa Allah adalah ada, atau keadaan tentang adanya Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah yang diberikan kepada kita semua, umat manusia. Para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, bahwa yang kedua adalah fikih. Apakah fikih? Fikih adalah pemahaman. Maka pemahaman seorang satu dengan orang yang lain, pemahaman ulama satu dengan ulama yang lain akan berbeda. Kita lihat bahwa ulama salaf pun berbeda pendapat tentang hal yang berbeda, atau tentang satu hal. Apalagi zaman sekarang juga banyak sekali pemahaman-pemahaman yang satu dengan yang lain pasti berbeda. Memahami suatu hal pasti antara paham satu dengan paham yang lain akan berbeda. Maka dari itu dalam kami menyampaikan hal yang hubungannya dengan pemahaman atau ilmu fikih ini, bila ada kesalahan, ketidakcocokan di antara kita semua, hendaklah menjadi bahan, menjadi ilmu, menjadi pengetahuan kita bersama. Yang pertama adalah yang hubungannya dengan kebersihan, sesuci, bahwa kita hidup di dunia ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Syarat untuk beribadah kita harus mengadakan sesuci atau menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, untuk syarat diterimanya ibadah kita yang berupa sholat, di antaranya seperti itu. Namun untuk membersihkan hadas besar kita harus diselesaikan dengan mandi dengan air sekujur badan, mulai dari pucuk rambut sampai ujung kaki, sampai kuku, harus semuanya bisa teraliri dengan air yang bersih, air yang suci. Maka dari itu mari kita semuanya dipelajari dengan sungguhnya. Tidak mungkin akan diterima orang yang telah berhadas besar kalau mengadakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga diperbolehkan untuk bertayamum, yaitu dengan memakai air, yaitu dengan cara kita menapakkan telapak tangan kita di pasir atau di tanah atau di tembok atau di mana yang berdebu, diusapkan ke muka kita dan diusapkan ke kedua tangan kita. Selanjutnya bahwa untuk menghilangkan hadas kecil, kita diharapkan harus disuruh untuk berwudu. Wudu adalah hal yang paling urgensi untuk kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan air wudu kita bisa menyelesaikan hadas-hadas kecil, seperti kalau kita itu buang air kecil,
kita itu kentut, kita buang air besar, itu bisa diselesaikan dengan air wudhu. Maka dari itu, mari kita pelajari hal-hal yang hubungan seperti itu. Kalau kita melihat yang hubungannya dengan air wudhu atau kita berwudhu, itu ada 3 hal. Syarat atau rukun wudhu itu ada 6. Di antaranya adalah 1 itu adalah sunnah Rasul. Berpedoman kepada sunnah Rasul. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Rawahul jamaah. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niat. Maka dari itu sesuatu pekerjaan yang tidak diawali dengan niat tidak mungkin akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tidak ada niat. Hukum apapun akan gugur kalau kita tidak mempunyai niat. Yang kedua adalah berdasarkan firman Allah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Di sini yang disuruh hanya orang yang beriman, karena yang berkewajiban menjalankan syariat agama hanyalah orang-orang yang beriman. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu, dan basuhlah kedua kakimu sampai ke mata kaki. Yang ketiga adalah ijma' ulama, harus tertib, harus urut. Cara kita membasuh yang pertama harus kita itu membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Dia harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Ditambah lagi sunnah-sunnah Rasul, di antaranya kita harus berkumur, kita harus memasukkan air ke hidung. Itu adalah sunnah-sunnah Rasul yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Ditambah lagi sunnah-sunnah yang lain seperti harus Nabi itu mengerjakan 3 kali. 3 kali. 3 kali kumur, 3 kali memasukkan air ke hidung. Di antaranya seperti itu. Banyak sekali hal-hal yang seperti itu. Maka dari itu mari kita semua sebelum kita mengerjakan ibadah sholat, kita harus berwudu, kita sempurnakan wudu kita. Karena apa? Tanpa wudu kita tidak mungkin akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam kita mengerjakan sholat harus suci. Suci itu penting sekali itu kita. Jadi untuk syarat sahnya kita menjalankan sholat, kita harus rapi dulu. Kita mengerjakan kita berwudunya. Jangan sampai kita tidak bisa wudu. Nah, maka dari itu, mari kita mengajak kepada teman-teman dan para pemirsa untuk mengerjakan wudu yang sebaik mungkin. Sebenar mungkin, bukan sebaik mungkin. Sebenar mungkin. Sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan ajaran Rasulullah. Tanpa sesuai dengan ajaran Allah Rasulnya, tidak mungkin kita akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali seperti contoh bahwa pemahaman kita di dalam melaksanakan itu harus sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu cara kita berniat saja. Kalau niat itu ada yang bermacam-macam, ada yang mengatakan niat harus dijaharkan, diucapkan. Ya. Ada sebagian lagi itu sudah dalam hati kita niat, ya ada seperti itu. Nah, maka dari itu mari kita semua jangan dipertentangkan masalah itu, yang penting kita berwudu. Pasti Allah akan mencatat hal yang baik. Para pemirsa yang saya hormati, bahwa
Yang ketiga adalah akhlak. Apakah akhlak itu? Akhlak ialah hubungan baik manusia kepada manusia, hubungan manusia kepada Allah. Hubungan yang pertama adalah hubungan manusia kepada Allah, hubungan manusia kepada manusia, hubungan manusia kepada makhluk yang lain. Itu harus berakhlak, berakhlak mulia. Maka Rasulullah diperintahkan adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena apa? Banyak sekali orang-orang yang yang hidup tanpa akhlak, akhirnya akan mengalami kebuntuan hidup. Mengapa bisa kebuntuan hidup? Karena apa? Tidak berakhlak. Maka akhlak adalah penting sekali. Di situ ada akhlak yang namanya akhlak mahmudah. Akhlak yang baik, hal-hal yang baik yang menuju kepada kebaikan. Maka kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf adalah kita mengajak kepada yang ma'ruf, mengajak cara yang ma'ruf ya. Ma'ruf adalah kita secara pengertian. Nah, ya, nahi mungkar kita mencegah kemungkaran, mencegah hal-hal yang tidak baik. Itu. Jadi tugas kita ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, kita harus beribadah, berakhlak kepada Allah. Bagaimana cara kita berakhlak kepada Allah? Kita harus bicara sopan kepada Allah. Cara berdoa kita harus bersopan kepada Allah. Cara berpakaian kita harus bersopan dalam berpakaian. Itu namanya sopan, sunnatullah atau akhlak yang baik. Maka dari itu mari kita semua sebagai manusia muslim hendaknya kita harus bisa mengetahui bahwa semuanya hidup kita itu adalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Allah mengatur pada kita, kita tidak akan bisa hidup. Dan hidup kita harus berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tanpa berpedoman kepada As-Sunnah, kita tidak akan pas hidup kita. Walaupun semua orang mengatakan tanpa apa-apa pun bisa berbuat baik. Tapi saya yakin tanpa ada Allah dan Rasulnya kita tidak mungkin akan bisa berbuat baik. Demikian yang bisa kami sampaikan yang hubungannya dengan pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung pada kesempatan yang lain, pada waktu yang lain. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.